Sampailah mereka di pertapaan Pringgondani. Dan anehnya, malam itu tak ada satu orang pun selain mereka berdua. Entah petugas di sana sedang pergi kemana. Tapi ketika sampai di mana mereka mengikuti jalak lawu jelmaan Eyang Wongso Menggolo, itu sepi, tak ada orang. Satu persatu pakaian semua dia tanggalkan, kaki dilangkahkan ke sendang, lalu masuk ke air dan duduk bersila sesuai perintah dari Gatot. Sedangkan Gatot sendiri duduk di pinggiran sendang sambil menghadap dupa dan sesaji yang dia bawa. Duduk bersila memperhatikan Sri. Sri pun hanya diam. Dia harus betul-betul berkonsentrasi agar keinginannya bisa terpenuhi. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini akan kembali membawakan sebuah cerita nyata tentang pelaku pesugihan, orang-orang yang berpikiran sesat, pemalas, yang ingin mendapatkan harta kekayaan tanpa bersusah payah. Dan di kisah pesugihan kali ini masih berkaitan dengan Mbak Sri yang beberapa waktu lalu dua ceritanya yang dibagikan langsung oleh sang suami Mas Gogon sudah Akang ceritakan untuk kalian semua. Di pesugihan yang kali ini dilakukan ritualnya di Gunung Lawu, yang konon katanya Gunung Lawu adalah sebuah gunung paling angker di tanah Jawa. Banyak lokasi-lokasi di sekitaran Gunung Lawu yang dianggap sakral, keramat. Yang paling terkenal, salah satunya yang tepat berada di lereng barat Gunung Lawu, di desa Blumbung, Tawangmangu, yang disebut Pertapaan Pringgondani. Yang kita semua ketahui, di Pertapaan Pringgondani sering didatangi bukan hanya oleh orang-orang kalangan bawah, tetapi tokoh-tokoh nasional pun banyak yang datang berziarah ke tempat pertapaan itu. Dari mulai presiden, kepala daerah, bupati, anggota dewan, sampai calon lurah ngalap berkah ke Pertapaan Pringgondani untuk kelancaran karir mereka. Nah, di video terakhir kisah dari Mbak Sri sudah kita ketahui semua. Mbak Sri yang terciduk oleh Gogon
mengakibatkan pesugihannya gagal dan terputus, bahkan sampai mengorbankan nyawa seorang dukun, yaitu Mbah Loji. Harta hilang, habis, hampir tak tersisa. Usaha hancur, dukun korban nyawa, bahkan Sri bertingkah laku layaknya seperti orang gila, di mana menurut paranormal yang semua pernah didatangi, mengatakan kalau sebagian jiwa Sri ditahan di alam gaib hutan Sancang. Sampai pada akhirnya, atas saran kawan lama Gogon sewaktu miskin dulu, Sri pun dibawa ke sebuah pekampungan di daerah Jawa Barat, diobati oleh seorang ustadz kampung yang bernama Ustadz Susanto. Dirawat cukup lama di sana sampai Sri pelan-pelan bisa mulai pulih kembali ke kondisi semula. Saat itu, ketika sampai di hari akhir masa perawatan di rumah Ustadz Santoso, Gogon dan Sri berbicara 6 mata dengan si Ustadz yang mengobati. Saat itu Ustadz Santoso berkata, "Mas Gogon, Mbak Sri, tolong jadikan kejadian ini sebagai pelajaran hidup. Jangan sampai ke depan nanti kalian berdua terjerumus kembali melakukan pesugihan, jadi pemuja setan. Masih untung Allah masih memberi kesempatan Mbak Sri untuk hidup dan bertobat. Masih untung cuma Mbah Loji yang mati, bukan anak Mbak Sri. Jadikan kesempatan kedua ini untuk kehidupan yang lebih baik. Karena tak selalu saya bisa membantu seperti saat ini," ucap Ustadz Susanto. Gogon pun paham dan sadar walau Sri sedari tadi hanya diam, seperti yang tidak memperhatikan. Lalu Gogon pun, di mana barang-barang bawaannya sudah dikemas rapi di dalam sebuah tas, akhirnya pamitan untuk kembali ke Jakarta, ke rumah kontrakan mereka. Singkat cerita, sesampainya kembali mereka di Jakarta, masih di daerah Jakarta Timur, cuman di lokasi yang berbeda dari tempat dulu sewaktu usaha bakso. Di rumah kontrakan yang baru beberapa bulan mereka tempati, Gogon pun berniat meniti kembali usaha dari nol dengan sisa uang yang masih ada di dalam tabungan dan uang hasil penjualan sepetak sawah terakhir di kampung yang dia miliki. Gogon pun mulai kembali membeli peralatan untuk membuat bakso, membeli roda yang baru. Dia berniat mulai kembali jualan dari awal. Namun Sri, walau sudah dibilang sembuh, tapi Sri belum bisa berdamai dengan keadaan. Maklumlah, bertahun-tahun hidup bergelimang harta, uang begitu mudah mengalir ke dompet mereka. Ingin apapun bisa langsung dibeli. Namun saat itu, uang yang ada
betul-betul diirit oleh Gogon. Sementara asal bisa makan untuk masalah anak di kampung, untungnya sudah mempunyai usaha sendiri, jadi tidak perlu dibiayai. Waktu ke waktu terus berlalu, tak terasa sudah hampir 5 bulan pasca pulang dari rumah Ustadz Santoso. Sri sudah mulai bisa berdamai, sudah lagi mau beraktivitas membantu sang suami, bersosialisasi dengan para tetangga sekitar. Gogon pun senang, dan tak henti-hentinya pula Gogon selalu menasehati dan mengingatkan agar jangan terjerumus kembali seperti dulu. Namun siapa sangka Sri yang disangka Gogon sudah mau tobat, sudah betul-betul berubah. Tapi satu ketika Sri saat itu asik memainkan HP-nya begitu serius. Gogon yang baru pulang beruluk salam pun sampai tak dihiraukan. Astagfirullahaladzim. Sri, kalau udah main HP kok sampai lupa apa-apa? Ya Allah ya Robi, gumam Gogon. Gogon pun langsung masuk ke dalam. Sri yang duduk di kursi di samping pintu, seperti yang tak sadar suaminya ada di samping. Namun Gogon ketika melihat ke layar HP sang istri yang ternyata sedang membuka Facebook, Gogon pun kaget. Karena yang sedang dibaca oleh Sri adalah sebuah postingan tentang pesugihan dari sebuah grup. Yang tentunya grup itu pun adalah grup pesugihan. Bahkan grup itu masih ada sampai saat ini. Baraya semua bisa langsung cek di akun Facebook masing-masing. Di pencarian cari aja grup pesugihan dan langsung muncul. Nah, waktu itu sore hari Sri lagi asik baca tentang pesugihan di sebuah postingan. Gogon terdiam ikut membaca di samping Sri. Di situ tertulis pesugihan Gunung Lawu tanpa tumbal, bisa mendapat uang miliaran hanya dengan melakukan beberapa kali ritual. Bahkan di situ ada kontak nomor HP-nya juga. Nomor HP dari dukun yang sanggup membantu orang-orang kaya raya lewat pesugihan di Gunung Lawu. Sri, tapi tak didengar. Ya Allah, Sri, sampai ditepuk barulah Sri tersadar. Loh, Mas Gogon udah pulang, Mas? Ya Allah, Sri, dari tadi loh Mas uluk salam gak dijawab. Ngapain sih kamu buka-buka yang gituan? Mau apa lagi, Sri? Mau apa? Apa tak cukup kejadian kemarin? Kau hampir mati, Sri. Hampir mati. Di situ, Sri bukannya merasa bersalah atau menerima nasihat dan teguran sang suami, dia malah mendelik ke arah Gogon. Wis tok, Mas. Ojo kakean omong lah. Gogon pun hanya bisa menggelengkan kepala. Lalu sambil menyeka keringat dengan handuk di pundaknya, Gogon pun duduk di kursi menghadap ke Sri istrinya. Sri, Masmu ini loh ngomong seperti itu. Masmu ini saking sayang, saking tresno karo kamu, Sri. Jangan sampai kamu seperti kemarin-kemarin. Kau lihat harta yang sebegitu banyaknya,
lenyap tak tersisa, Sri. Hidup kita hancur, usaha hancur, harta di kampung hanya sisa rumah. Kalau sampai kamu ikut pesugihan lagi, siapa tahu malah nyawa kita yang habis juga. Hidup kita yang tiada. Janganlah, Sri, buang jauh-jauh pikiran ikut-ikut pesugihan. Mas, mau mati sekarang, mati besok pun sama saja. Mau mati normal kek, mau mati gara-gara pesugihan kek, yo sama aja, Mas. Kalau hidup miskin terus seperti ini, toh nanti ya mati. Masih mending ya kaya raya sebelum mati, Mas. Wis toh, Mas. Mas nurut baik lah. Nurut baik. Astagfirullahaladzim. Nyebut, Sri, nyebut. Wis toh, Mas lah. Kakean cangkem. Ucap Sri, melotot dan marah. Berdiri meninggalkan Gogon yang hanya bisa mengusap dada menggelengkan kepala. Sri pun hanya masuk ke kamar, menutup pintu dengan begitu keras. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Sri, gak kapok-kapok tuh. Gogon pun tak ingin memperpanjang masalah. Dia langsung mandi, istirahat, dan mulai kembali membuat adonan untuk bakso jualannya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pasca kejadian itu, seperti biasa, Gogon pulang jualan jam 4 sore. Waktu itu di ruang tamu, Sri lagi video call lewat WA, entah dengan siapa. Gogon yang langsung masuk pun bertanya, Sri, video call sama siapa? Kok kayak yang husuk banget gitu? Ini loh, Mas, aku lagi video call karo Mas Gatot. Mas Gatot? Mas Gatot siapa, Sri? Iku, Mas, Mas Gatot, dukun yang bisa ngasih pesugihan di Gunung Lawu, Mas. Sini loh, Mas, Mas duduk baiklah, ucap Sri. Gogon pun langsung nyamperin duduk di samping Sri. Dan memang di layar HP itu ada lelaki setengah baya, paling beda 3-4 tahunan lah dengan Gogon, mengenakan ikat kepala, blangkon atau ikat entah apalah disebutnya, memperkenalkan diri kepada Gogon suami Sri. Nah, Mas Gatot, ini loh, Mas, suamiku, Mas. Coba Mas Gatot jelaskan, terangkan, biar suamiku ini paham loh, Mas. Kalau pesugihan ini tuh nggak pakai tumbal. Lalu Gatot pun mengangguk. Iya, Mas Gogon, pesugihan ini pesugihan putih, Mas. Tak ada tumbal. Bahkan ritualnya itu sering pula dilakukan oleh para pejabat, calon-calon anggota dewan, calon lurah, calon bupati, bahkan sampai calon presiden pun itu pernah loh, Mas, datang ke tempat ini, tempat yang biasa saya datangi untuk ritual, Mas. Gogon pun terdiam. Loh, masa iya wong-wong sugih datang ritual ke sana? Lalu Gogon bertanya, mohon maaf, Mas Gatot, memangnya tempat buat ritual itu tempat apa namanya, Mas? Mas Gogon, nama lokasinya, tempat ritualnya itu Pertapaan Pringgondani. Kalau Mas Gogon nggak percaya, tinggal cek aja langsung. Banyak di internet, di YouTube ada, di Google pun banyak. Silahkan cari saja, Mas. Biar Mas tahu saya nggak bohong, ucap Gatot, meyakinkan Gogon. Yowis, Mas,
Kalau masalah itu ya silakan bicara saja dengan istri saya, Mas. Soalnya saya tidak terlalu paham masalah seperti itu, ucap Gogon menghargai si Mas Gatot yang lagi video call saat itu. Sri pun melanjutkan kembali komunikasi dengan Mas Gatot, sedangkan Gogon menunggu Sri selesai untuk kembali menanyai Sri, menasehati Sri agar mengurungkan niatnya itu. 10 menit kemudian Sri pun selesai video call dengan Gatot. Melihat itu, Gogon yang baru keluar dari kamar mandi langsung ke ruang tamu duduk ngomong sama Sri istrinya. Sri, wis tau Sri, eling loh. Jangan percaya, mana ada pesugihan gak pakai tumbal. Kalaupun gak numbalin orang, takutnya nanti kamu sendiri yang jadi tumbal, Sri. Astaga, Mas, wis tau Mas, sing penting Mas Gogon sediain duit buat Sri ngelakonin ritual tirakat ziarah ke Gunung Lawu. Toh nanti kan hasilnya buat kita juga loh, Mas. Untuk kepentingan kita. Sri tak mau lah, Mas. Sampai tua hidup miskin kayak gini loh, Mas. Gak rela aku, Mas. Ya Allah, Sri. Eling, Sri, eling. Wis tau, Mas. Ojo kakian cangkem sampean, Mas. Gogon malah dibentak seperti itu. Dan anehnya malah diem si Gogon. Nah inilah. Salah menempatkan rasa sayang. Wis Mas, ojo kakean cangkem kowe Mas. Sing penting golekne duit Mas. Golek duit. Nyari duit sing akeh. Kanggo sanguku ke Gunung Lawu Mas. 2 minggu lagi Mas. 2 minggu lagi. Aku mau ke Karanganyar. Tempat tinggalnya Mas Gatot. Aku wis bulet tekad. Wis yakin mau ikut ritual di Gunung Lawu. Wis, ojo takon-takon Mas, ucap Sri sambil berlalu pergi. Gogon pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa diam dan mengikuti keinginan Sri istrinya. Walau dalam hati Gogon selalu teringat pesan Ustadz Susanto yang membantu Sri dulu. Tapi ya apa boleh buat, Gogon yang memang selalu mengalah dengan alasan sayang kepada istri, akhirnya hanya membiarkan begitu saja. Bahkan Gogon sampai pinjam kekenalannya untuk sangu bekalnya Sri berangkat ritual ke Gunung Lawu. Singkat cerita, sesuai dengan kesepakatan antara Sri dan Mas Gatot, waktu itu hari Senin, Sri diantar Gogon ke terminal, naik sebuah bis yang langsung menuju ke Solo. Tujuan Sri tentunya Karanganyar, tempat tinggal Mas Gatot, si dukun pesugihan. Waktu Sri mau naik bis, Gogon sempat bertanya lagi. Yakin toh Sri? Wis lah, jangan ke sana Sri. Wis toh Mas, ojo kakean cangkem loh. Malu aku karo wong liya Mas. Wis, pulang, balik. Loh, kayak ke anak kecil nyuruh balik ke suaminya. Astagfirullah. Ya wis lah, karepmu bae Sri. Sri pun hanya tersenyum ketus lalu masuk ke dalam bis. Gogon pun hanya memperhatikan bis yang mulai melaju meninggalkan terminal di Jakarta sana. Gogon pun langsung pulang kembali ke rumah kontrakannya. Singkat cerita, keesokan siangnya Sri telepon ke Gogon sang suami. Saat itu Gogon lagi jualan di tempat dia mangkal. Begitu dibuka HP-nya, ternyata telepon dari Sri. Langsung diangkat oleh Gogon. Gimana Sri? Wis nyampe?
Wis mas, aku wis di omahe Mas Gatot. Ini loh, Mas Gatot ada di sini. Tak video call mas, ucap Sri. Lalu video callan, memang betul sudah ada di dalam sebuah rumah dan terdengar suara ramai banyak orang. Lalu di situ Mas Gatot ada di samping Sri. Wis tenang tok mas, Mas Gogon jangan khawatir, Mbak Sri wis nyampe omaku mas. Insya Allah 3 hari lagi Sri akan saya bawa ritual ke Gunung Lawu. Soalnya mesti ngantri mas. Ini saja, hari ini saya mau nganter calon lurah ziarah ke sana. Sambil diperlihatkan beberapa orang yang sedang berkerumun di situ. Gogon pun hanya mengangguk-angguk saja, menitipkan Sri kepada Mas Gatot, dan tak lupa berpesan kepada Sri agar selalu bisa hati-hati dan jaga diri. Nah saat itu Gogon membekali Sri dengan uang 10 juta. Karena konon katanya ritual di sana itu tak cukup sekali, dan bukan hanya ke pertapaan Pringgondani, tetapi ke beberapa lokasi lain masih di sekitaran Gunung Lawu. Singkat cerita, setiap hari Sri pasti nelpon memberi kabar, di mana waktu itu Sri mengabarkan kepada Gogon, sebelum berangkat ke Gunung Lawu, Sri diharuskan tirakat puasa mutih selama 3 hari, sesuai dengan petunjuk penguasa Gunung Lawu. Gogon pun hanya bisa mendoakan Sri yang terbaik. Lalu, singkat cerita, saat itu selesai tirakat puasa mutih. Hari Sabtu, Sri berkata kepada Gogon lewat telepon, "Mas, nanti sore aku karo Mas Gatot mau langsung naik ke Gunung Lawu." Yo wis to Sri, hati-hati Sri, hati-hati. Iya mas, yo wis lah, aku mau persiapan dulu mas. Nanti, mungkin besok, pulang dari Gunung Lawu, tak telepon Mas Gogon. Pamitan Sri kepada Gogon suaminya. Lalu di Karanganyar sana, saat itu Sri mulai berkemas, membawa beberapa lembar pakaian, karena menurut dari Mas Gatot, nanti di Gunung Lawu ada beberapa lokasi sendang yang harus digunakan untuk mandi mensucikan tubuh Sri. Dan sekitar jam 3 sore, Sri boncengan dengan Mas Gatot menuju ke Tawangmangu, tepatnya ke Desa Blumbung. Lalu parkir di area parkir Pringgondani yang memang sudah disediakan oleh pengelola di daerah situ. Dari parkiran pun Sri dan Gatot berjalan kaki. Jalannya untuk menuju ke Pringgondani itu bukan jalan setapak seperti kita mendaki rute pendakian lewat Cemoro Sewu. Kalau menuju ke Pringgondani yang berada di lereng barat Gunung Lawu, itu jalannya jalanan beton. Ya kalau di kampung disebutnya jalan P2KP. Tapi ya seperti itulah, tetap naik nanjak. Cukup lama perjalanan Sri dan Mas Gatot lalui. Mereka hanya berjalan berdua. Sepanjang jalan, Sri bertanya kepada Gatot, seperti apa lokasi yang akan mereka datangi nanti. Yo tenang saja Sri, lokasi di Pringgondani sana tempatnya enak. Bangunannya akeh, ada tempat istirahat. Bukan kayak kita datang ke keramat di tengah hutan. Oh gitu Thomas. Iyalah Sri, orang banyak pejabat, banyak peziarah dari berbagai kalangan datang ke Pringgondani. Nanti di pos istirahat sebelah sana
kita istirahat dulu dan mulai ritual pertama. Ucap Gatot saat itu. Nah, singkatnya, ketika sampai di pos pertama, tempat peristirahatan para peziarah yang menuju Pringgondani. Di situ ada bangunan, warung, dan tempat orang-orang rehat sejenak. Namun seperti yang kita ketahui, di setiap lokasi di Gunung Lawu, itu selalu ada tempat untuk ritual. Biasanya ada berupa arca dengan dupa yang selalu menyala dengan berbagai sesaji yang ditata. Itu memang bentuk kearifan lokal daerah sana, budaya. Nah, ketika sampai di situ, bau wangi dupa sudah menyeruak. Mas, kok bau dupa toh mas? Ya iyalah Sri, di rute Gunung Lawu, setiap tempat, setiap tikungan, itu pasti selalu ditancapkan dupa. Ini sudah jadi adat dan tradisi masyarakat sini. Wis, kita ritual dulu di sini. Nah, waktu itu tepat jam 5:30 sore. Sudah mulai agak gelap langit yang menaungi Gunung Lawu sana. Sri pun hanya menurut, berjalan di belakang Mas Gatot, menghadap ke sebuah arca di mana di situ masih ada dupa yang menyala. Gatot pun duduk bersila, diikuti oleh Sri di belakangnya. Sesaji dibuka berupa umbo rampe, langsung disimpan di dekat sesaji yang sudah ada di sana, lalu menyalakan 3 batang dupa. Dan seketika Gatot pun langsung seperti orang bersemedi, memejamkan mata. Begitu hikmat dan takjim kelihatannya. Namun di tengah Sri yang hanya diam memperhatikan, samar-samar Sri seperti mendengar suara orang-orang yang berjalan dan asik ngobrol di belakang Sri. Di jalanan yang Sri lewati dengan Gatot. Sri kira itu rombongan peziarah juga. Namun makin lama, suara itu makin dekat. Bahkan seperti tepat berada di belakang Sri. Sri berpikir kayaknya tuh orang-orang mau melakukan hal sama seperti Sri. Karena tepat berhenti di belakang Sri. Ngobrol, kedengar sama telinga Sri. Namun, ketika Mas Gatot selesai dan berbalik ke arah Sri, Sri, kita harus kembali melanjutkan perjalanan. Tapi kita istirahat sebentar dulu. Ada sesuatu yang lagi Mas tunggu. Oh iya Mas, itu juga udah ada yang mau ziarah. Lah, ngaco kamu Sri. Siapa? Itu loh. Tadi banyak orang Mas. Ucap Sri memperhatikan sekitar. Gak ada siapa-siapa Sri. Cuman aku sama kamu loh. Mas, Sri yakin loh Mas. Tadi banyak orang di belakang. Oh, yowis lah. Jangan banyak omong. Maksud Mas Gatot? Wis, itu sudah biasa. Itu lelembutan penghuni Gunung Lawu. Kita istirahat dulu. Jangan kau pedulikan. Sri pun hanya mengangguk saja. Bulu kuduknya mulai berdiri. Bukan hanya bulu kuduk. Bulu betis aja udah pada berdiri semua. Meremang semua. Yang konon katanya pertanda kalau makhluk gaib ada di sekitaran kita. Lalu duduk di kursi di depan warung yang tutup. Sri pun pandangannya tertuju ke jalanan di depannya. Jalanan yang tadi dilewati rombongan orang tak kasat mata. Dan anehnya, ketika Gatot sedang menyulut rokok, pandangan Sri pun tertuju kembali ke jalanan beton. Sri pun samar melihat seperti ada rombongan orang-orang lelaki mengenakan pakaian serba hitam, namun dalam sekejap hilang
menyisakan suara yang seperti gumaman. Mas Gatot. Apa, Sri? Mas, tadi Sri lihat ada rombongan orang, Mas. Mas kan bilang itu para penghuni gaib Gunung Lawu. Jangan takut, jangan aneh, jangan heran pula. Mereka tak akan mengganggu, ucap Gatot. Sri pun kembali terdiam. Tapi Sri yang memang seorang perempuan, tentunya wajar ada rasa takut seperti itu walau sudah 2 kali diberitahu. Sebentar lagi dia akan datang. Dia siapa, Mas? Nanti pun kau tahu, ucap Gatot. Dan betul saja, tak lama Sri mendengar suara kicau burung. Loh, kok ada burung ya, Mas? Burung apa? Jam segini udah gelap, bunyi kayak gitu. Nah, itu Sri yang Mas tunggu sedari tadi. Itu Jalak Lawu, jelmaan dari Eyang Wongso Menggolo. Eyang Wongso Menggolo? Siapa, Mas? Eyang Wongso Menggolo, Patih Prabu Brawijaya yang ditugaskan untuk mengantar anak cucu dan keturunannya yang mau naik ke Gunung Lawu. Dan sebagai pertanda pula kalau niatan kita sudah direstui oleh penguasa di Gunung Lawu ini. Oh, iya, Mas. Tapi burungnya mana, Mas? Suaranya kok kenceng, wujudnya belum ada. Tuh, kau lihat, Sri. Lalu Sri pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Gatot. Tepat di depan Sri sudah ada seekor burung jalak yang ketika disorot oleh senter terlihat jelas tepat di bagian dada burung jalak itu berbulu kuning. Itu memang sesuai dengan mitos Jalak Lawu, jelmaan Eyang Wongso Menggolo. Kita ikuti Eyang Wongso. Iya, Mas. Sri pun merasa heran. Kok bisa-bisanya seekor burung jalak menjadi penunjuk arah untuk mereka? Tapi itu semua hanya Sri simpan dalam hati. Kembalilah berjalan Gatot dan Sri mengikuti Jalak Lawu jelmaan Eyang Wongso Menggolo yang berjalan di depan mereka berdua. Lalu seperti yang tadi, di setiap tempat yang ada patung seperti tempat ritual, Gatot dan Sri kembali menancapkan dupa dan berdoa. Nah, ketika yang kedua kali inilah baru saja Sri dan Gatot berdiri, berjalan beberapa langkah mengikuti Jalak Lawu. Dari arah belakang Sri kembali mendengar suara ramai langkah kaki dan suara orang-orang yang berbicara menggunakan bahasa Jawa yang tentunya begitu Sri pahami. Loh, apa ada peziarah? Lalu Sri pun pelan-pelan menengok ke belakang. Ketika menoleh, Sri terkejut. Tak ada satu orang pun di belakang Sri. Tapi langkah kaki dan suara berbicara ada nyata terdengar di telinga Sri. Sri pun langsung mepet mendekat ke Mas Gatot si dukun pesugihan. Sampai memegang tangan Mas Gatot. Loh, ada apa, Sri? Anu, Mas. Anu, di belakang kita, Mas. Oh, itu pasukannya Eyang Wongso Menggolo mengawal kita. Sri pun hanya mengangguk paham. Walau dibilang seperti itu, tetap saja
Sri merasa begitu takut. Bahkan perjalanan ziarah itu lebih ekstrim dan menakutkan daripada zaman dulu ziarah di Sancang. Kebetulan juga ziarahnya di Lawu ini kan malam, menambah suasana keangkeran Lawu semakin mencekam. Mereka berdua terus berjalan mengikuti si Jalak Lawu, sampai terdengar suara gemericik aliran air. Lalu Gatot pun menoleh dan berkata kepada Sri, "Sri, di depan nanti itu yang namanya Sendang Gedang. Nanti di sana kau harus mandi, mensucikan diri sebelum kita masuk ke pertapaan Pringgondani." Iya mas, saya manut mas. Yowis, kita jalan lagi. Jalan kembali. Baru 10 langkah jalan, di depan sudah terlihat sebuah bangunan yang disebut Sendang Gedang. Namun Sri langsung terdiam menghentikan langkah kaki. Pandangannya tertuju ke arah sendang, di mana dalam penglihatan Sri ada rombongan laki-laki mengenakan pakaian serba hitam, memikul sebuah tandu, berjalan menuju ke arah Sri dan Gatot, seolah mau menuruni Gunung Lawu. Hal aneh pun Sri saksikan. Tiba-tiba saja Gatot pun seperti yang melihat hal yang sama, langsung berhenti, lalu mepet ke samping seolah menyediakan jalan, walau rombongan yang membawa tanduk belum lewat. Sri, opo mas? Wis, ini, ucap Gatot dengan suara yang pelan agak panik. Sri pun mendekat mepet di samping Gatot, sampai punggung mereka itu nempel ke tanah. Mas, itu siapa mas? Wis, itu rombongan yang habis ziarah, sowan ke keraton gaib Gunung Lawu. Maksud mas, Sri, mereka bukan manusia. Menunduklah, beri hormat kepada mereka. Iya mas. Sri sampai gemetar ketakutan setelah mengetahui kalau rombongan yang memikul tandu itu bukanlah manusia, tetapi makhluk halus demit siluman. Begitu semakin dekat, tercium bau harum dari tandu, bau aroma minyak dan kembang yang begitu menyengat. Karena remang-remang cahaya bulan, Sri yang dalam posisi menundukkan kepala pula, dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang-orang yang memikul tandu itu. Namun ketika tepat lewat di depan Sri dan Gatot, Sri pun sedikit memicingkan mata, ingin melihat dengan jelas. Namun ketika pandangan Sri tertuju ke wajah mereka, 8 orang lelaki yang memikul tandu, membuat Sri ketakutan karena wajah mereka seperti yang campuran antara manusia dengan binatang. Sri pun langsung memalingkan wajah, memejamkan mata. Sri, jangan kau lihat. Iya mas, kok aneh yo mas, wajahnya serem loh mas, ucap Sri sambil menunduk. Wis, diem, meneng baik. Sri pun menurut hanya diam saja, sampai tandu itu sudah tak terlihat lagi di mata mereka. Wis Sri, kita langsung ke Sendang Gedang. Iya mas. Sri pun langsung dibawa ke Sendang Gedang. Air mengalir begitu jernih. Sri, sebelum mandi kita berdoa dulu. Iya mas.
Sri pun hanya mengangguk saja, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Gatot. Lalu Gatot kembali menggelar sesaji nancepin dupa. Mulai setelah asap dupa menyeruak, duduk bersila dan Sri tepat di sampingnya. Di situ Gatot pun mulai merapalkan mantra berbahasa Jawa. Hanya dua nama yang terdengar jelas di telinga Sri: Prabu Brawijaya, Eyang Koconegoro, dan Eyang Wongso Menggolo. Dan nama-nama lain yang kurang jelas di telinga Sri. Seolah Gatot menyebutkan semua penghuni penguasa, tokoh-tokoh di masa lalu yang ada petilasannya di Gunung Lawu. Hampir setengah jam lamanya hal itu mereka berdua lakukan. Selepas itu, Gatot mengakhiri doanya dan meminta Sri untuk menanggalkan semua pakaiannya. Sri yang memang sudah tak ada rasa malu, karena memang sudah tak ada iman dalam hati. Karena malu itu, setipis-tipisnya iman itu malu. Sedangkan rasa malu sudah hilang, pertanda memang tak ada iman lagi di dalam hati Sri. Dengan santainya Sri membuka pakaiannya sampai tak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Lalu Gatot mengeluarkan gayung dari tas yang dia bawa. Sri, duduk sila. Posisikan tanganmu seperti orang bertapa dan munajatkan apa yang menjadi hajat keinginanmu. Sri pun hanya mengangguk saja. Gatot pun mengambil air dengan gayung, lalu mulai diguyurkan ke kepala Sri sampai beberapa kali. Air dengan taburan kembang 7 rupa menempel di tubuh Sri. Terasa begitu dingin menusuk tulang. Tubuh Sri menggigil. Dinginnya melebihi dingin es batu. Itu yang Sri ucapkan dulu, yang dia ceritakan ke Gogon sang suami. Cukup lama dimandikan oleh Gatot. Namun anehnya, makin lama air bukannya makin dingin, malah seperti tak ada rasa air itu. Dingin tidak, panas pun tidak, hangat pun enggak. Bahkan ketika jatuh mengenai permukaan kulit Sri, air betul-betul tak terasa. Sudah seperti air yang jatuh di daun talas, lewat gitu aja. Lalu Gatot mengeluarkan sebotol minyak yang berbau begitu wangi, dikucurkan ke telapak tangan dan dibalurkan ke sekujur tubuh Sri. Sekujur tubuh si Sri. Tak ada satu jengkal pun yang terlewat. Selepas itu, Sri pun disuruh mengenakan pakaian yang tadi dibawa dari rumah Mas Gatot. Pakaian yang merupakan atasan seperti kebaya berwarna putih dan bawahannya kain samping. Seperti saudara-saudara di Bali ketika datang ke pura. Itu pakaian yang dikenakan Sri. Wis, sekarang kita langsung menuju ke pertapaan Pringgondani. Perlu kamu ketahui, Sri, pertapaan Pringgondani itu tempat petilasannya Eyang Panembahan Koconegoro. Begitu sakral, powernya begitu kuat, dan bisa menjadi kekuatan utama memperlancar ritual pesugihan nanti yang akan kita lakukan. Jadi ritual hari itu hanya tahapan pertama, tahapan awal dari ritual pesugihan yang sebenarnya. Singkatnya, sampailah mereka di pertapaan Pringgondani. Dan anehnya, malam itu tak ada satu orang pun selain mereka berdua.
entah petugas di sana sedang pergi kemana. Tapi ketika sampai di mana mereka mengikuti jalak lawu jelmaan Eyang Wongso Menggolo, itu sepi, tak ada orang. Jalak lawu langsung bertengger di atap pertapaan Pringgondani. Lalu Gatot pun mengajak Sri masuk menuju ke dalam dan melakukan puja semedi di sana, memunajatkan doa permintaan untuk diperlancarkan masalah pesugihan. Dan pesugihan yang waktu itu dijalani oleh Sri bersama Gatot, itu pesugihan berupa seperti uang goib, di mana konon katanya uang 2 miliar ketika pesugihan lulus mereka lakukan, langsung akan Sri dapatkan hari itu juga. Hampir 1 jam lamanya mereka berdua duduk muja semedi di dalam pertapaan Pringgondani. Lalu Gatot pun mengajak Sri untuk keluar. Begitu keluar dari bangunan petilasan Eyang Koco Menggolo, sudah berdiri seorang lelaki tua yang merupakan petugas atau mungkin juru kunci di sana. Lalu Gatot pun seperti yang sudah akrab, mendekat bersalaman kepada orang itu, diikuti pula oleh Sri. Loh Gatot, kok malam tot? Jaroh tadi pagi loh banyak, akeh wong jaroh. Ya, dapat wangsitnya mesti malam, Mbah. Oh, yo wis. Mau langsung ke mana? Iki, Mbah. Mau langsung ke Sendang Wali. Yo wis, hati-hati. Eyang Wongso Menggolo wis ono di depan, ucap si lelaki setengah baya itu. Mas Gatot pun mengangguk saja, lalu mengajak Sri melanjutkan kembali perjalanan. Jalak lawu masih menjadi penunjuk arah. Sampai singkatnya tibalah kembali mereka berdua di Sendang Wali. Lalu di situ Sri pun disuruh menanggalkan kembali semua pakaiannya, masuk dan berendam di sendang itu. Dengan membaca doa yang sudah diajarkan sewaktu tirakat di rumah, Sri pun menurut. Satu persatu pakaian semua dia tanggalkan, kaki dilangkahkan ke sendang, lalu masuk ke air dan duduk bersila sesuai perintah dari Gatot. Sedangkan Gatot sendiri duduk di pinggiran sendang sambil menghadap dupa dan sesaji yang dia bawa. Duduk bersila memperhatikan Sri. Sri pun hanya diam. Dia harus betul-betul berkonsentrasi agar keinginannya bisa terpenuhi. Dan baru selesai berendam di Sendang Wali, itu tepat sekitar jam 3 pagi. Cukup lama di sendang itu. Sri pun disuruh keluar dari sendang. Sri naik ke permukaan ke daratan. Mas Gatot si dukun pesugihan menyuruh Sri langsung mengenakan kembali pakaian. Dan selepas beristirahat memakan bekal yang mereka bawa, Mas Gatot si dukun pun mengajak Sri turun kembali pulang ke Karanganyar, kediaman Gatot. Singkat cerita, tepat jam 8 pagi, Sri dan Gatot pun sudah tiba kembali di rumah. Lalu Gatot menyuruh Sri untuk memberi kabar kepada Gogon, agar Gogon suaminya di Jakarta sana tidak khawatir kepada Sri. Nah, Sri pun langsung nelpon, bahkan video callan, menceritakan ritual apa saja yang semalam Sri jalankan. Gogon pun kaget
mendengar Sri melakukan ritual telanjang bulat dimandikan dan berendam di sendang. Sempat marah si Gogon waktu itu, tapi langsung diskakmat, dibentak sama Sri yang memang udah tak ada malu. Lalu Sri pun mengakhiri pembicaraan, berkata kepada Gogon, "Wis mas," kata Mas Gatot, "mesti 2 kali lagi ritual di tempat yang berbeda di sekitaran Gunung Lawu. Wis nanti aku langsung ngasih kabar kalau ritual sudah berhasil," ucap si Sri, menutup telepon dengan Gogon sang suami. Namun siapa sangka telepon waktu itu ternyata adalah kontak terakhir Gogon dengan Sri istrinya. Saat itu Gogon awalnya tidak terlalu peduli, karena memang Sri bilang ritual 2 kali lagi. Namun selepas 1 minggu tak ada kabar sama sekali dari Sri. Bahkan pesan WA yang dikirim cuma checklist 1. Gogon pun makin khawatir, dan tentunya Gogon ingin tahu kabar istrinya seperti apa. Gogon pun telepon, tapi ketika ditelepon gak nyambung-nyambung. Pakai telepon biasa malah tak terhubung. Di WA masih checklist 1. Lalu Gogon pun yang memang punya nomor Mas Gatot, dia kirim WA ke Gatot dan telepon juga, tapi sama saja. Jangankan dibalas, masuk pun tidak. Di situ Gogon mulai khawatir, pikirannya udah kemana-mana, karena memang Sri tak ada teman. Gogon pun awalnya masih husnuzon, mungkin besok Sri ngasih kabar. Tapi ditunggu dan ditunggu, tetap saja tak ada kabar sama sekali. Yang awalnya WA checklist 1 malah jambret. Ditelepon, nomor udah nggak aktif. Gatot pun sama. Suami mana yang tidak khawatir? Gogon kelimpungan. Sampai akhirnya Gogon memutuskan untuk menyusul ke Solo, ke Karanganyar, ke alamat tempat tinggal Mas Gatot. Namun sebelum langsung menuju ke Solo, Gatot memilih untuk singgah di Garut, bermaksud mau datang ke rumah si Ucok, mantan karyawannya, meminta tolong Ucok untuk ditemani ke Solo sana. Singkatnya, besok paginya sudah tiba di kampung Ucok, yang jalannya masih diingat betul oleh Gogon. Dan kebetulan ketika sampai di rumah Ucok, Ucok pun ada di sana. Disambut dengan hangat. Gogon langsung minta tolong si Ucok untuk ditemani ke Solo mencari istrinya. Ucok pun kaget. Ternyata mantan majikannya si Ibu Sri ikut lagi ritual pesugihan ke Gunung Lawu. Udah hampir 2 minggu gak ada kabar. Maka hari itu juga Ucok minta izin sang istri menemani Gogon langsung berangkat ke Solo. Namun siapa sangka ketika sampai di Solo, di daerah Karanganyar, di alamat yang dikasih Gatot dan Sri dulu, betapa kecewa dan hampir pingsan si Gogon. Ternyata alamat yang mereka datangi, yang diberi oleh Sri dan Gatot, itu adalah alamat palsu. Bahkan warga di sekitaran situ tak ada yang mengenal nama Gatot. Saking syok, kaget, dan pikiran yang lelah, disertai tekanan batin yang begitu kuat, Gogon pun sampai pingsan tak sadarkan diri. Dibantu oleh warga di situ. Sampai Gogon tersadar, dia langsung menangis di depan Ucok. Ucok hanya bisa menenangkan. Lalu Gogon meminta tolong Ucok
untuk membantu mencari keberadaan Sri. 3 hari di Solo, nginap di sebuah losmen sederhana. Muter-muter Karanganyar nyari orang yang namanya Gatot, dukun pesugihan. Mencari Sri sang istri. Namun apa daya, 3 hari ngubek-ngubek di Karanganyar. Gatot kehilangan jejak Sri dan tak tahu di mana posisi Sri sebenarnya berada. Sampai pada akhirnya Ucok yang terus berusaha menghibur dan menenangkan mengajak Gogon untuk kembali pulang saja. Gogon pun menurut. Pulang kembali ke Garut dan langsung ke Jakarta, berharap satu saat nanti Sri akan pulang. Namun apa daya, hingga detik ini, hingga saat ini kalian mendengar cerita ini, Gogon masih belum juga bertemu dengan Sri, istrinya yang lenyap selepas ritual di Gunung Lawu. Nah, itulah kisah yang diceritakan Mas Gogon tentang sang istri yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Akang pada waktu itu sempat bilang, "Mas Gogon kenapa tak lapor polisi?" Tapi Gogon cuman bilang gak mau, bingung pula. Karena memang tak tahu Sri di mana. Namun walaupun belum ada titik terang keberadaan Sri, hingga saat ini Gogon masih mencoba berusaha mencari dan selalu berharap Sri masih hidup dan bisa bersatu kembali dengan dirinya. Dan buat baraya semua, hati-hati. Jangan asal nyari informasi tentang hal seperti itu dari media sosial. Bukannya untung, takutnya malah seperti Sri dan Gogon. Hilang uang, hilang istri. Yang gak tahu hidup atau tidak hingga detik ini. Lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sampai menjerumuskan kita ke hal-hal yang bisa membuat diri kita celaka. Jaga dan perhatikan diri, pasangan, anak, saudara, dan kenalan agar jangan sampai terlibat di dalam dunia hitam. Saling mengingatkanlah dalam kebaikan.